Untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis MGN. Sudah bergabung bersama kami, Zefanya Sarah. Zefanya, siapa saja yang telah menyampaikan nota pembelaannya pada sidang di hari ini? Febrian, terdakwa Arif Rahman Arifin dan juga Baikuni Wibowo ini telah selesai menyampaikan nota pembelaan atau pledoi yang tadi dibacakan langsung oleh para terdakwa maupun juga melalui kuasa hukum masing-masing para terdakwa. Di mana untuk Arif Rahman Arifin, sidang pledoinya ini berlangsung di ruang sidang utama, dan untuk terdakwa Baikuni Wibowo ini berlangsung di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa selanjutnya yang akan mengikuti sidang di ruang sidang utama yaitu Hendra Kurniawan yang rencananya ini akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Setelah Hendra Kurniawan akan ada terdakwa Agus Nurpatria yang juga akan menjalani sidang pledoi hari ini. Sementara untuk di ruang sidang 3 rencananya akan dilanjutkan juga pada pukul 13.30 dengan terdakwa Cuk Putranto, lalu setelah itu dilanjutkan dengan terdakwa Irfan Widianto. Dan memang kalau kita lihat pada pekan lalu para terdakwa kasus obstruction of justice untuk pembunuhan Brigadir Yosua ini telah mengikuti sidang tuntutan, di mana memang jaksa penuntut umum ini menuntut para terdakwa obstruction of justice ini dengan tuntutan bervariasi, di mana untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini dituntut 3 tahun penjara dengan denda 20 juta rupiah. Sementara untuk Baikuni dan Cuk Putranto ini dituntut 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Sementara untuk Arif Rahman Arifin dan juga Irfan Widianto ini dituntut 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Febrian, tadi yang kami pantau pada sidang pledoi untuk terdakwa Arif Rahman Arifin, tadi dalam pledoi pribadinya ini menyampaikan dan juga meyakinkan kepada majelis hakim bahwa dirinya di sini posisinya hanya menjalankan perintah dari pimpinannya, dalam hal ini adalah Verdi Sambo. Tadi Arif menjelaskan bahwa dirinya ini tidak kuasa untuk menolak perintah yang disampaikan oleh Verdi Sambo, karena seperti yang diketahui Arif Rahman Arifin ini berada di lingkungan Polri yang mana terdapat pola berjenjang jabatan dan juga budaya organisasi yang membuat dirinya ini sungkan untuk menolak perintah dari pimpinan. Arif mengaku hanya bisa patuh terhadap perintah yang diperintahkan oleh Verdi Sambo, dan juga tadi ditegaskan di depan majelis hakim bahwa dirinya ini tidak tahu menahu peristiwa yang sebenarnya terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 pada tanggal 8 Juli hingga tanggal 8 Agustus 2022 ketika dirinya ini sudah berada di tempat khusus. Lalu juga di tengah periode waktu tersebut barulah pada tanggal 13 Juli ia menemukan sebuah kejanggalan melalui rekaman CCTV yang ia tonton bersama Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo yang menemukan bahwa Yosua ternyata ini masih hidup ketika Verdi Sambo tiba di rumah dinasnya, dan hal ini kemudian berbeda dengan keterangan Verdi Sambo yang telah disampaikan ke anak buahnya sebelumnya. Dan tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum Arif Rahman Arifin yang menegaskan dalam sidang pledoi hari ini bahwa kliennya ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang merusak sistem elektronik seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan sebelumnya. Adapun laptop yang dirusak oleh Arif Rahman Arifin ini menurut dari kuasa hukum Arif Rahman bukanlah bagian dari sistem elektronik yang dimaksud begitu, karena laptop di sini berguna untuk menyalin ataupun juga menyimpan rekaman CCTV dari DVR CCTV yang ada di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan, sehingga perbuatan Arif Rahman dinilai oleh kuasa hukumnya ini tidak relevan dengan dakwaan JPU. Untuk itu kuasa hukum Arif Rahman ini meminta kepada majelis hakim agar melepaskan Arif Rahman karena terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terlibat dalam perbuatan merusak sistem elektronik. Dalam perkara ini adalah CCTV yang menjadi bukti vital untuk mengungkap perkara kematian dari Brigadir Yosua. Kuasa hukum Arif Rahman juga meminta agar nama Arif ini dipulihkan kembali, harkat martabatnya ini dipulihkan kembali, dan untuk denda yang dibebankan ini kepada Arif
diminta untuk dibebankan kepada negara. Kita masih menantikan Febrian dan juga pemirsa untuk terdakwa selanjutnya, yakni Hendra Kurniawan maupun juga Cuk Putranto yang akan berlangsung di ruang sidang utama untuk Hendra Kurniawan dan Cuk Putranto di ruang sidang ketiga. Febrian. Hendra Kurniawan dan juga Cuk Putranto akan menjalani sidang pledoi juga pada hari ini. Apakah Anda sudah tahu kira-kira apa saja yang akan disampaikan oleh Hendra Kurniawan ataupun Cuk berserta dengan kuasa hukumnya masing-masing, Zevanya? Iya, Febrian, kurang lebih kalau kita berkaca dari sidang pledoi yang sudah berlalu, seperti yang berlalu pada Arif Rahman Arifin, ini memang kurang lebih sama, yaitu meminta kepada majelis hakim untuk meringankan vonis yang nantinya akan dibacakan. Dan di mana memang untuk Hendra Kurniawan sendiri, kalau kita melihat tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yakni 3 tahun penjara dengan denda 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Tentunya nanti dalam sidang pledoi hari ini kuasa hukum maupun juga dari Hendra Kurniawan akan menyampaikan pembelaannya, begitu, baik itu dari saksi-saksi yang sudah dihadirkan oleh kuasa hukum dari Hendra Kurniawan untuk meringankan tuntutan ataupun juga vonis bagi Hendra Kurniawan. Karena kalau kita lihat juga peran dari Hendra Kurniawan sendiri, ini dalam persidangan Hendra Kurniawan mengaku hanya menerima perintah dari Verdi Sambo yang kemudian diteruskan kepada anak buahnya untuk melakukan atau mengamankan CCTV yang berada di sekitar Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan atau yang berada di sekitar TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Sehingga nantinya kita masih menantikan apa saja poin-poin yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari Hendra Kurniawan maupun juga dari Cuk Putranto atas pembelaan yang disampaikan kepada kedua kliennya ini. Febrian. Baik, jurnalis MJN, Zevanya Sara, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Zevanya.